Oke, halo audiens YouTube dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Kami dari program studi informatika FIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan final project mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia, yaitu Emotion Identification System from Audio atau sistem identifikasi emosi dari suara. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama, saya sendiri atas nama Ketut Agus Cahyadinanda dengan NIM 21085611079. Kemudian rekan saya berikutnya. Saya Iko Mongidya Pertama dengan NIM 2108 561 040. Perkenalkan, saya Niwayan Amanda Putri Astawa dengan NIM 2108561029. Perkenalkan, nama saya Vincent dengan NIM 2108561068. Nah, jadi kita langsung saja berikutnya ke bagian kontribusi anggota. Nah, berikut detail kontribusi anggota terhadap hasil proyek yang telah kami buat. Jadi saya sendiri itu berkontribusi dalam implementasi beberapa coding. Kemudian Amanda dengan NIM 029 itu berkontribusi dalam penyusunan laporan, juga dalam hal melihat kodenya dan membuat penjelasan di bagian laporan. Begitu juga dengan Widya dengan NIM 040 juga sama menyusun laporan, dan juga teman saya Vincent dengan NIM 068 juga membantu dalam implementasi coding. Oke, itu terkait dengan detail dari kontribusi anggota. Nah, berikutnya adalah deskripsi umum dari final project mata kuliah PPDM ini. Untuk rekan saya, dipersilakan. Baik, untuk final project dari mata kuliah PPDM pada semester genap tahun ajaran ini adalah membangun sebuah aplikasi identifikasi sentimen atau emosi dari dataset bertipe teks, citra, dan juga audio dengan menerapkan konsep preprocessing dan juga representasi data multimedia dan juga machine learning menggunakan tool bahasa pemrograman Python. Kelompok kami mendapatkan bagian dalam membangun aplikasi identifikasi emosi berdasarkan data suara atau audio dengan metode multilayer neural network atau jaringan syaraf tiruan. Fitur utama dari aplikasi yang kelompok kami bangun ini adalah melakukan pengecekan terhadap sebuah data atau beberapa data yang bertipe audio untuk kemudian diidentifikasi emosinya, apakah emosinya itu senang ataupun sedih. Nah, berikutnya kita masuk ke penjelasan coding. Nah, yang berikutnya akan kami jelaskan mengenai implementasi coding dari aplikasi yang telah kami bangun dengan setiap modulnya. Yang pertama ada modul main.py. Nah, modul ini berfungsi sebagai modul utama yang menjalankan alur aplikasi. Modul ini melakukan import modul dan fungsi yang diperlukan dari modul lain. Nah, fungsi load data memuat data audio dari file WAV sesuai dengan path yang diberikan. Nah, untuk fungsi main adalah fungsi utama yang menjalankan alur aplikasi. Yang pada fungsi main, data audio dimuat menggunakan fungsi load data dan target sample rate yang ditentukan. Kemudian, dilakukan pembagian data menjadi data training dan data testing menggunakan fungsi train test split. Selanjutnya, dilakukan iterasi untuk mencari model terbaik dengan menggunakan berbagai kombinasi parameter menggunakan fungsi create model, train model, dan juga evaluate model. Nah, untuk model terbaik disimpan ke dalam file dan dimuat kembali menggunakan fungsi save model dan load model. Hasil dari model terbaik ditampilkan dalam aplikasi web menggunakan fungsi deploy web app.
Oke, untuk berikutnya untuk berikutnya itu modul GUI.py akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, untuk modul berikutnya yaitu modul GUI.py. Di modul ini berfungsi untuk mendeploy model terbaik ke dalam aplikasi web dengan menggunakan Streamlit. Nah, modul ini melakukan impor modul dan juga fungsi yang diperlukan dari modul-modul lain. Yang pertama ada fungsi deploy web app. Ini fungsinya adalah untuk mendeploy model terbaik ke dalam aplikasi webnya. Jadi di dalam aplikasi webnya nanti, user dapat mengunggah satu atau beberapa file audio. Dan setiap file audio yang diunggah nanti akan diproses dengan menggunakan fungsi dari preprocess audio. Nah, fungsi preprocess audio ini akan memproses audio tersebut untuk mendapatkan fitur MFCC-nya atau Male Frequency Capture Coefficient. Nah, fitur MFCC ini kemudian akan digunakan sebagai input untuk model neural network yang telah dilatih atau base modelnya. Jadi hasil dari prediksi model nanti bakal nentuin sentimen dari suara tersebut, apakah sentimen tersebut positif ataupun negatif. Nah, model terbaik akan digunakan untuk memprediksi sentimen dari suara dalam file audio yang diunggah. Dan hasilnya nanti merupakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan advanced score itu akan ditampilkan di dalam aplikasi webnya. Selain itu juga akan ditampilkan grafik dari MFCC dan juga koefisien MFCC dalam aplikasi web tersebut. Untuk selanjutnya, fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya adalah modul dari audio preprocessing.py. Jadi modul ini secara singkatnya berisi fungsi untuk melakukan preprocessing audio dengan menghitung fitur MFCC dari file audio dan juga sample rate seperti yang tadi dijelaskan. Oke, kita langsung masuk ke codingnya. Jadi fungsi preprocess audio ini menerima path audio path, dan juga target sample rate sebagai argumen atau parameter. Nah, jadi fungsi ini membaca file audio, menggunakan modul sound file, SF, sound file. Nah, berikutnya itu, dia mengubah sampling rate audio itu menjadi target sample rate, menggunakan modul Librosa. Kemudian, fitur MFCC dari audio yang telah diubah, sampling rate-nya itu akan dinormalisasi dan juga dihitung menggunakan modul Librosa. Jadi setelah dilakukan resample, dia akan melakukan normalisasi juga, kemudian akan diproses fiturnya itu dengan MFCC. Nah, hasilnya adalah perhitungan rata-rata dari MFCC-nya itu. Jadi dia akan mengembalikan nilai rata-rata dari koefisien MFCC dari fungsi ini. Nah, ini untuk modul audio preprocessing. Oke, berikutnya adalah modul yang terakhir itu modul machine learning.py. Akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Ya, selanjutnya adalah modul terakhir yaitu modul machine learning.py. Di sini modulnya berisi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pembuatan, pelatihan, dan evaluasi model machine learning. Fungsi create model digunakan untuk membuat model neural network dengan jumlah hidden layer, jumlah neuron, dan fungsi aplikasi yang telah ditentukan di turning hyperparameter sebelumnya. Lalu ada fungsi train model, mana untuk melatih model dengan data training menggunakan learning rate dan jumlah epoch yang ditentukan. Dan terakhir ada fungsi evaluate model, digunakan untuk mengevaluasi model menggunakan data test dan menghitung metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Nah, itu untuk penjelasan coding berdasarkan modul-modul yang ada di aplikasi kami. Berikutnya,
itu adalah terkait dengan tuning hyperparameter. Nah, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terkait tuning hyperparameter, pada program ini dilakukan tuning hyperparameter untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik yang menghasilkan model dengan performa yang terbaik juga. Nah, proses tuning hyperparameter ini melibatkan pengujian sebanyak 243 kali dengan berbagai kombinasi hyperparameter yang berbeda. Jadi, selama proses tuning hyperparameter ini, program akan mencoba berbagai kombinasi dari learning rate, jumlah epoch, jumlah hidden layer, dan juga jumlah neuron di setiap hidden layernya, dan juga fungsi aktivasinya. Nah, dari kombinasi-kombinasi tersebut, program akan mengukur performa model dengan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan advanced score menggunakan data testingnya. Untuk hasil dari tuning hyperparameter ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk hasil dari tuning hyperparameter ini dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu hasil terendah, hasil moderate atau sedang, dan hasil terbaik. Nah, kondisi hyperparameter yang menghasilkan performa paling rendah adalah dengan learning rate 0,001, epoch 50, hidden layers 3, hidden neuron 128, fungsi aktivasi sigmoid dengan akurasi 0,46. Lalu, kemudian untuk hyperparameter dengan performa sedang adalah terdapat 6, di mana masing-masing learning rate-nya ada 0,01, 0,001, dan 0,001 dengan epoch 100, 50, dan 200. Lalu hidden layer-nya ada 1, 3, dan 2. Untuk hidden neuron-nya ada di 128, 32, dan 64. Dengan fungsi aktivasi tan, sigmoid, dan sigmoid. Untuk akurasinya ada di 0,78341. Dan terakhir, kombinasi dengan hyperparameter yang menghasilkan performa paling tinggi di antara semua kombinasi yang telah diuji adalah dengan learning rate 0,01, epoch 200, hidden layer 1, hidden neuron 94 dengan aktivasi fungsi aktivasi sigmoid dengan akurasi 0,854839. Selanjutnya proses tuning hyperparameter ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk proses tuning hyperparameter ini bertujuan untuk mendapatkan model dengan performa yang optimal sehingga dapat menghasilkan hasil prediksi sentimen yang lebih akurat. Dengan menggunakan hasil terbaik dari tuning hyperparameter, model tersebut kemudian disimpan dan digunakan untuk melakukan prediksi sentimen pada data audio yang diunggah melalui aplikasi web. Nah, berikutnya adalah base model. Nah, untuk base model akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Oke, baik, untuk yang terakhir yaitu base model. Nah, the base model ini merupakan kombinasi dari hyperparameter yang terpilih berdasarkan angka akurasi tertinggi dari proses tuning hyperparameter. Nah, model ini memiliki performa paling baik dalam mengidentifikasi sentimen atau emosi dari suara. Dalam proses evaluasi, selain akurasi juga dihitung beberapa ukuran evaluasi lainnya yaitu presisi, recall, dan juga advanced score. Presisi ini mengukur sejauh mana model tersebut memberikan hasil prediksi yang benar positif dibandingkan dengan total hasil prediksi positif. Sedangkan recall mengukur sejauh mana model dapat mengidentifikasi dengan benar semua kasus positif yang ada. Dan yang terakhir, advanced score adalah rata-rata harmonik dari presisi dan juga recall, dan memberikan pengukuran yang seimbang di antara keduanya. Hasil evaluasi dari the base model, termasuk akurasi, presisi, recall, dan advanced score, menunjukkan performa model dalam mengklasifikasi sentimen atau emosi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.
Laporan evaluasi ini memberikan gambaran tentang sejauh mana model dapat menghasilkan prediksi yang akurat dan konsisten. Dengan menggunakan the best model, aplikasi dapat menghasilkan identifikasi sentimen berdasarkan file audio yang telah diunggah dengan tingkat keakuratan dan kualitas yang optimal. Dalam program ini, the best model didapatkan pada learning rate 0,001, epoch 200, hidden layer 1, hidden neurons 64, fungsi aktivasi sigmoid dengan akurasi 0,85439, presisi 0,891, recall 0,814, dan F1 score 0,851. Nah, itu untuk the base model. Nah, berikutnya adalah demo system. Nah, demo system ini akan saya demokan. Jadi pada modul main PY ini kita lakukan run Streamlit. Jadi run Streamlit ini untuk menjalankan Streamlit di localhost untuk bisa kita mengakses graphical user interface dari aplikasinya. Nah, ini masih proses running. Di sini kami akan melakukan testing terhadap 5 dataset testing begitu. Jadi 5 sentimen happy atau senang, audio senang, kemudian 5 file sentimen suara sad atau sedih. Nah, berikut tampilan dari aplikasi kami dalam bentuk web. Itu ada judul identifikasi sentimen dari suara. Jadi aplikasi ini menggunakan model neural network untuk mengidentifikasi sentimen atau emosi dari suara. Jadi salah satu fitur dari aplikasi ini tuh bisa memilih satu ataupun beberapa file audio sekaligus. Nah, di sini limitnya itu adalah 200 MB per file audionya, dengan format itu dibatasi untuk format audio WAV saja. Jadi untuk format lain tidak didukung. Jadi kita bisa mengklik browse file di sini untuk memasukkan file audio yang mau dites atau dicari atau diidentifikasi sentimen suaranya. Jadi misalkan saya ambil di sini, salah satu sampel acak, mungkin kami identifikasi dataset happy dulu sebanyak 5. Itu kita ambil acak. Nah, begitu sudah terpilih 5, kita open. Nah, jadi dia akan loading untuk mengupload filenya, kemudian akan dilakukan proses langsung. Jadi ini membutuhkan waktu agak lama dalam pemrosesannya, tergantung dari ukuran audionya, size audionya. Jadi selama dia melakukan proses running, aplikasinya ini akan mengubah atau melakukan pre-processing dulu dengan menyeragamkan
target sample rate dari setiap audio ini yang berbeda-beda untuk menjadi satu, kemudian menyelaraskan juga menormalisasi normalisasi sinyal amplitudo dari tiap citra audionya itu dengan tujuan agar setiap pemrosesannya yang masuk itu menghasilkan hasil yang lebih baik gitu. Jadi itu pentingnya proses pre-processing sebelum dilakukan training maupun testing. Kemudian setelah dinormalisasi sinyalnya tadi itu nanti diproses untuk ekstraksi fitur MFCC-nya dan juga septral coefficient-nya. Nah, ini sudah jadi, prosesnya sudah selesai. Jadi ada 5 file audio dengan data happy begitu, dengan label happy. Itu apakah sudah selesai diproses? Nah, ini. Jadi file happy yang pertama itu yang pertama dianalisis itu happy 007 WAV. Nah, jadi di sini didapat hasil sentimen bahwa file audio yang bernama ini itu sentimennya positif, artinya dia happy. Jadi beneran happy. Hasilnya benar dan akurat dalam memprediksi atau mengidentifikasi file audio happy ini. Dengan akurasi 0,86 dalam menganalisis file happy ini. Kemudian dengan presisi segini, sekian, recall sekian, F1 score sekian. Nah, dengan aplikasi ini juga menampilkan output septral coefficient sebanyak 13. MFCC pertama sekian, kedua sekian, hingga ke-13-nya. Serta menampilkan grafik atau chart dari analisis MFCC-nya. Dari proses pre-processing-nya. Nah, begini. Ini juga bisa di zoom. Nah, itu untuk file audio yang 007. Nah, berikut file audio untuk berikutnya itu happy 0273 WAV, itu juga memasukkan sentimen positif tentunya karena di sini emang sudah ada label happy ya. Jadi artinya programnya atau aplikasinya itu sudah benar dalam identifikasi dataset yang dimasukkan. Dengan akurasi dalam analisa atau identifikasi file ini tuh sebesar sekian, presisi sekian, recall sekian, F1 score sekian. Dengan sekali lagi koefisien sebanyak 13, septral coefficient-nya, dan juga grafik MFCC, grafik analisis MFCC-nya. Begitu juga dengan 3 file yang lain, happy 0586 dengan deskripsi chart dan juga septral coefficient-nya, dan juga happy 0611, dan yang terakhir itu happy 1043. Jadi semuanya sudah program ini sudah berhasil menebak atau mengidentifikasi sentimen dari dataset yang dimasukkan. Itu positif, dan juga positif. Nah, berikutnya kita tes untuk dataset audio sentimen yang sedih. Seperti biasa kita pilih acak. Sebanyak 5 juga. 1, 2, 3, 4 lagi 1.
Nah, hasilnya sudah selesai. Jadi file yang diidentifikasi itu adalah set 1087, set 1069, set 0578, set 0134. Oh ya, ini kelebihan satu ya. Dan juga set 0039 serta 0035. Oke, jadi berarti kita cek dulu. Ini ada 6 dataset yang saya masukkan. Itu dia ada di sebelah bawah. Mungkin karena akurasinya yang tidak mendekati bukan tidak mendekati tapi tidak 100%, jadi bisa saja identifikasi dari aplikasi ini itu menghasilkan hasil yang keliru di salah satu dataset yang dimasukkan. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi kita cek dulu. Happy set. Nah, contohnya ini. Jadi pada file set 0035 ini aplikasinya itu menampilkan mengeluarkan identifikasi sentimen positif. Jadi dia ditebak happy. Tapi sebenarnya berdasarkan label itu seharusnya set atau negatif di sini. Dengan akurasi sekian, presisi sekian, recall sekian, dan juga F1 score sekian. Kemudian dengan sector coefficient sebanyak 13. Sama juga analisa dari grafiknya itu seperti ini. Kemudian file berikutnya set 0039 itu dia menghasilkan sentimen negatif. Nah, ini dia benar identifikasinya berdasarkan label pada filenya. Jadi labelnya set, kemudian analisa dari aplikasinya itu menghasilkan negatif. Jadi artinya ini sudah berhasil diidentifikasi oleh program atau aplikasi kami. Dengan data evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score sekian, juga nilai MSCC sekian juga. Dia menghasilkan analisa grafik seperti ini. Nah, begitu juga dengan file-file yang lain, file set yang lain itu masukkan sentimen negatif, dan dengan nilai sekian, serta grafik MFCC segini. Nah, ini juga ada false detection, yang juga merupakan salah satu kekurangan dari aplikasi ini. Jadi membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk mengidentifikasi sentimen yang lebih akurat. Jadi labelnya ini set, seharusnya itu ditampilkan prediksinya itu juga adalah negatif begitu, bukan positif di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi akurasinya itu tidak benar-benar 100%, jadi bisa saja programnya itu salah dalam mengidentifikasi atau menebak atau memproses sentimen atau emosi dari file suara yang dimasukkan. Oke, sekian demo aplikasi untuk paling tidak 5 dataset happy dan juga 5 dataset set, dataset audio. Oke, kita beranjak ke ini berikutnya. Nah, sekian untuk demo dari aplikasi kami. Kemudian sekian juga presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan Podang. Sekian juga. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan.